Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Bu, saran saya. Tadi udah saya sampaikan, walaupun di kendaraan, walaupun lagi nyalain kompor, kebutuhan harus dilayani. Saran saya, kalau Sukmawati kecapean, nggak ada salahnya. Saya capek dari pagi sampai malam, nggak berhenti-berhenti, ngurusin kerjaan rumah, silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Gampang kan Ustaz? Iya. Gampang. Keluarga suami, bahkan maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang kalau seorang suami ngasih duit sama emaknya, kadang-kadang ada bini yang manyun. Ada nggak di sini yang begitu? Mana orangnya? Ngacung. Jadi ibu tidak boleh Anda menolak kalau suami akan silaturahmi ke rumah emaknya, ke rumah kakaknya, ke rumah adiknya. Atau kalau suami pengen memberikan sesuatu kepada orang tua, dan itu kewajiban. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 19. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bisabil. Napakah yang terbaik dikasih sama orang tua? Yang nyari suami, maka Anda istri cukup makan, pakaian, tempat tinggal sederhana, orang tuanya harus dikasih. Jadi salah kalau seorang istri ngambil semua dari suami, ngasih mertua, tidak boleh. Anda dosa besar. Anda wajib sadar. Anda punya anak, begitu anak digedein, anak Anda gede, punya mantu. Kalau Anda pelit sama mertua, saya jamin mantu Anda nanti pelit sama Anda. Siap enggak? Makanya tidak boleh melakukan sesuatu yang suami tidak suka. Kita berpikir, benar nggak kelakuan saya? Benar nggak ngomong saya? Biar suami Anda ridho terus pada Anda, insya Allah surga menanti Anda semuanya. Amin, insya Allah. Oke, iya, insya Allah dilakukan, jangan amin-amin doang. Ya. Coba kita buka. Kalau nggak sesuai. Coba kita buka dari pertanyaan deh. Siapa mau nanya? Silakan Ibu berdiri. Kuning. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari Majelis Taklim Istiqomah Muratara, Sumatera Selatan. Oke, silakan. Tanya mama yuk. Ayo. Ma, saya ibu rumah tangga. Saya dari pagi sampai sore mengurus rumah. Apa aja tuh? Mengantar anak sekolah. Terus. Masak. Terus. Nyuci. Terus. Dan keperluan suami. Malamnya. Nah, ini dia nih. Malamnya. Suami minta. Minta apa? Minta makan. Minta jatah. Tak gendong. Tapi saya menolak karena kecapean, Ma. Apakah saya berdosa? Bu, saran saya. Tadi udah saya sampaikan, walaupun di kendaraan, walaupun lagi nyalain kompor, kebutuhan harus dilayani. Saran saya, kalau Sukmawati kecapean, nggak ada salahnya. Saya capek dari pagi sampai malam, nggak berhenti-berhenti, ngurusin kerjaan rumah, silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Gampang kan Ustaz? Iya. Gampang. Iya, gitu. Self-service. Daripada, maaf Sukmawati, maaf saya sebagai orang tua, daripada suami Anda ngeres kemana-mana. Iya. Saya yakin Anda juga punya kebutuhan, masih muda kan Sukmawati? Kecuali kalau nenek-nenek udah beda lagi seleranya. Kalau Anda masih muda dan suami yang mengerti, maaf dalam tanda kutip, suami yang mengerti ketika melihat istrinya capek, kelelahan, dia akan aktif merangsang mana yang disentuh yang membuat dia menjadi berbirahi. Begitu Sukmawati. Saya yakin suami Anda juga pasti tahu di mana titik-titik. Bah, ini ibu-ibu di belakang ini. Waduh. Jadi Anda pun walaupun lelah bagaimanapun, keinginan itu ada. Kenapa normal tiap manusia? Itu saran saya. Ya, suaminya juga bagusnya tuh pijitin dulu gitu Maya. Ya, dipijit di mana yang selalu Sukmawati suka. Ya kan capek juga ya Maya. Iya. Dimanjain. Itu dosanya tuh betul Mas, semalaman sampai besok subuhnya. Begini, karena melayani suami hukumnya wajib. Seandainya dia ibadah sembahyang sunat, maka dosa sampai subuh, catatan ibadah sunatnya nggak dicatat. Kenapa? Ngelayani suami wajib, tahajud sunat. Wajib sunat didahulukan manapan? Wajib. Makanya
layani suami begitu, keramas baru Anda sembahyang tahajud, itu lebih baik Sukmawati. Oke, kan misal Saya tanya dulu. Sukmawati anaknya umur berapa? Yang pertama, ya ada berapa anaknya? 3. Umur berapa aja? Yang pertama 16 tahun. Terus? Yang kedua 11. Terus? Yang ketiga 7. Itu tuh hasil nolak semuanya ya. Maaf, Sukmawati. Kalau saya melihat ya, siapapun kita yang berumah tangga termasuk saya, tidak mungkin 24 jam habis sama sekali. Dan pekerjaan berat bagaimanapun, kalau ikhlas mengerjakannya tidak akan terasa berat, enjoy aja. Itu mah sekali-kali boleh, tapi kalau kepentingan bohong. Saya enjoy pasti. Mah kalau kita misal suaminya ngajaknya malam, istrinya nolak, berarti dosanya sampai subuh tuh. Betul. Kalau suaminya ngajaknya subuh, Kalau ngajaknya subuh, terus ditolak, sampai kapan dosanya? itu sampai suaminya memaafkan. Sampai suaminya memaafkan Kan dia. itu ada batas waktu sampai subuh. Ini subuh apa sampai duhur? Kenapa sampai subuh? Punten. Karena maaf dalam tanda kutip, kebanyakan orang ada keinginan birahi itu di malam hari itu maksudnya loh. Kebanyakan. Atau Ipan siang meren. Karena Ipan mah pulangnya siang. Ya kan Ustaz? Iya. Kebanyakan malam. Ustaz kan normal ngatanya. Kehidupannya nggak normal. Ya beda. Abnormal dia mah ngalong. Gitu. Malamnya kerja. Ya. Oh jadi bukan berarti dosa itu cuma di malam doang. Tidak. Jadi mau ditolak di kebanyakan orang bangkit birahi itu pada malam hari. Makanya kalau nolak sampai subuh karena kebanyakan itu. Oh gitu. Ya karena bahasa hadis kan ada yang metafor ya, ada yang kiasan juga, ya artinya bukan makna yang sesungguhnya. Ada orang yang bilang gini, kok nggak adil sih perempuan aja, laki-laki enggak. Kadang dia misalnya kita mau dia nolak gimana. Ini setelah diteliti ternyata memang ada perbedaan. Kalau perempuan itu sampai 4 bulan masih sanggup bertahan. Ya sehingga kemudian Sayyidina Umar menggilir pasukan itu yang setelah 4 bulan harus pulang karena istri juga pasti punya keinginan untuk itu. Beda dengan laki-laki yang keinginannya tuh harus segera. Nah, maka bahasa hadis itu tuh kalimatnya seperti itu. Dan dilaknat sampai pagi itu juga artinya laknat kan jangankan sampai pagi gitu ya. Yang biasanya terjadi dari awal malam itu menunjukkan waktu gitu kan, waktu yang lama. Yang namanya dilaknat kan nggak ada yang mau, apalagi dilaknat malaikat. Artinya nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi mau malam, mau sore, tengah hari gitu kan. Itu maksudnya adalah tidak mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu. Laki-laki pun mendapat dosa yang sama jika menolak istrinya. Betul, Ya. sama. Ya karena dia juga kan punya keinginan juga. Cuma memang tidak seperti keumuman laki-laki. Perempuan cenderung bisa lebih menguasai dirinya dibandingkan dengan suami. Oke. Itu sampai 4 bulan aja bisa tahan gitu. Iya. Kalau laki-laki kan beda. Sip kalau begitu. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hebat, nolak aja dapat 3, gimana nggak nolak ya? Iya benar. Oke, kalau gitu. Tampaknya akan menarik dan banyak sekali pertanyaan lainnya. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Sereman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.